resolusi jihad ini sebenarnya kecerdasan seorang kiai memandang situasi, melihat situasi pada saat itu. Mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya keluarlah fatwa resolusi jihad tepatnya tanggal 22 Oktober 1945. Nah, resolusi jihad inilah yang mendasari semangat juangnya rakyat Indonesia, melihat kiai, santri, masyarakat ya khususnya di Surabaya pada saat itu, tentu ini direspon positif oleh kekuatan Islam pada saat itu. Karena Belanda itu benci sama kiai, karena kiai itu selalu menggerakkan masyarakat untuk melawan. Nggak ada uang, nggak ada apa, tapi bisa menggerakkan masyarakat. Bisa menggerakkan karena dijajah itu tidak enak. Jadi sekarang kan kita harus sebenarnya mencontoh waktu itu juga kan Pak Yai. Kan kita kan ormas sekarang kan banyak juga kan, ormas Islam atau apapun. Cuman kan kadang ada sedikit gesekan-gesekan yang mungkin kita harus memperbarui semangat juga kan, semangat bersatu seperti resolusi jihad itu ya berarti. Iya, harusnya begitu. Kalau hari santri kan identik dengan kiai dan santri kan gitu kan. Padahal kan kalau kita amati bersama, kiai santri itu kan condong aktivitasnya itu ngaji, kemudian ibadah. Nah, kenapa kok ini ada muncul bagaimana perlawanan santri sama kiai untuk melawan penjajah, kan gitu. Nah, kemudian konteks sekarang, ketika dulu kan melawan penjajah, sekarang itu apakah kembali ke semula ngaji ibadah saja atau harus ada aktivitas lain bagi seorang santri, Kiai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-197. Nah, seperti biasa di acara ngopi ini kita selalu mendatangkan tamu yang spesial. Tapi sebelum tamu kita kenalkan, saya kenal dulu dengan teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Mas Aldi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabarnya sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Aldi, kita ketemu lagi di ngopi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini beliau adalah Kiai Istajib. Nah, Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini beliau Mas Aldi. Ini kan selain bapak kita di MAJT karena beliau juga termasuk pengurus MAJT. Bagian apa Pak? Saya unsur sekretaris. Oh, sekretaris umum. Iya. Sekretaris umumnya kan Pak Yai Muhyiddin. Saya unsur sekretaris ya wakil sekretaris. Oh, ada. Jadi termasuk ya bagian inti dari MAJT ya. Iya. Masya Allah. Dan sering ketemu juga ini di sini. Makanya saya tadi bilang bapak kita. Karena beliau selalu memberikan pejangan pada kita, membimbing kita, terutama di teman-teman remaja tentang Jawa Tengah. Mas Aldi, ini kita kerawan beliau kira-kira membahas apa? Ya, kemarin kan kita juga masih suasana hari santri nih Mas Anis. Nah, kita akan membahas resolusi jihad. Kan yang mendasari hari santri itu kan juga resolusi jihad yang dicetuskan oleh kiai kita juga kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kan. Jadi kita akan membahas tentang itu dan kira-kira itu sejarahnya itu gimana gitu loh Mas Anis waktu itu. Jadi ini termasuk masih kita tentang hari santri Mas Aldi ya? Iya. Dan kita kan mungkin juga penasaran juga kenapa kok ada hari santri, terus resolusi jihad itu seperti apa? Kan mungkin bagi orang di luar NU katakanlah atau di luar santri kan bingung, ini kok ada hari santri itu sebenarnya bagaimana? Ya, dan kata jihad itu kan dulu kan konotasinya kan agak negatif kan? Perang ya? Perang. Nah ini kira-kira
gimana sekarang kok kemudian diperingati setiap 22 Oktober juga kan gitu. Kalau saya istilahkan begini Mas Adi, resolusi jihad, re itu kan kembali, solusi jalan keluar. Jihad itu perang, atau jihad itu berarti apa? Berjuang gitu ya? Berjuang. Tapi berarti kembali sebelum berjuang. nanti kita menjelaskan yang mungkin juga ngawur Mas Adi ya, langsung saja kepada beliau Pak Istajib bisa menyampaikan tentang apa itu resolusi jihad. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anis Muhabba dan Mas Aldi yang saya hormati, para pemirsa MACT TV yang kami hormati. Resolusi jihad ini sebenarnya kecerdasan seorang kiai memandang situasi, melihat situasi pada saat itu, menjelang tahun-tahun menjelang kemerdekaan Indonesia itu kan perlawanan para kiai, santri, masyarakat terhadap Belanda itu kan makin masif, gitu. Waktu itu sudah merdeka nggih, Yai? Belum. Belum. Ya, sebelum Indonesia merdeka itu kan perlawanan para kiai, santri, dan masyarakat itu kan makin masif di beberapa tempat di Indonesia dalam rangka mengusir penjajah Belanda. Nah, kemudian kita semua tahu 17 Agustus itu Indonesia merdeka. Gitu. 17 Agustus 1945 itu Indonesia merdeka. Tetapi ada gelagat yang tidak enak dilihat, dicermati oleh para kiai, santri, dan masyarakat, khususnya di Surabaya, ya, Jawa Timur, bahwa kita ini sudah merdeka, tetapi gelagatnya Belanda ini ingin memanfaatkan situasi. Iya. Karena kan kita mungkin masih menyusun. Iya. Jadi Belanda itu menjajah kita 350 tahun, menikmati kekayaan alam Indonesia, menindas rakyat Indonesia kan enak, gitu. Kekayaan kita diusung, diangkut ke Belanda negerinya. Lah, kemudian Indonesia merdeka. Kalau merdeka kan Indonesia berkuasa. Di situ penjajah sudah tidak ada. Berarti Belanda nggak rela ya? Nggak rela, Belanda nggak rela. Maka gelagat itu dipantau oleh para ulama, khususnya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wah, ini kalau betul-betul Belanda mau menduduki kembali Indonesia, kita akan menjadi dijajah terus itu. Sehingga akhirnya kreativitas kiai, mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya keluarlah fatwa resolusi jihad, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945. Nah, resolusi jihad inilah yang mendasari semangat juangnya rakyat Indonesia, melihat kiai, santri, masyarakat, ya khususnya di Surabaya pada saat itu, tentu ini direspon positif oleh kekuatan Islam pada saat itu. Karena mayoritas juga. Mayoritas. Karena apa? Karena Belanda itu benci sama kiai. Karena kiai itu selalu menggerakkan masyarakat untuk melawan. Nggak ada uang, nggak ada apa, tapi bisa menggerakkan masyarakat. Bisa menggerakkan, karena dijajah itu tidak enak. Ya, dijajah itu ibadahnya nggak nyaman, Pak ya? Nggak nyaman, sehingga resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 itulah menjadi motivasi yang sangat dahsyat, ya termasuk Bung Tomo takbir berkali-kali di 10 November kan, 22 Oktober meledaknya kan 10 November itu rakyat Surabaya melawan, ya Gema itu juga tentu se-Indonesia tahu, ya walaupun media pada saat itu terbatas, tapi radio kan punya fungsi menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia kan, walaupun saat itu masih belum semasif sekarang ya, termasuk di Semarang, gitu. Termasuk semangat masyarakat Semarang itu kan termasuk pengaruh resolusi jihad yang berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk akhirnya ada pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, ya, sampai di situ saya kira pengaruh
resolusi jihad itu berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Berarti itu kan gini Pak Yeye, resolusi itu kan ide atau gagasan dari para kiai dan santri. Ya. Kemudian dapat respon. Kalau ide dari Syekh dari Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Ya, apalagi ide dari Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu ketika dikomunikasikan, disosialisasikan pasti sangat dahsyat pengaruhnya. Itu kayak semacam memberikan fatwa kepada Betul. Santri gitu ya. Akhirnya menjadi memang itu fatwa. Mari kita lawan dengan semangat jihad fisabilillah. Akhirnya kan masyarakat merespon positif, kemudian berbondong-bondong untuk melawan penjajah, ngoten nggih. Betul. Sebenarnya filosofi atau nilai-nilai yang kita bisa ambil nih, Kiai, tentang resolusi jihad itu apa ya? Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari resolusi jihad itu ya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme bangsa untuk melawan segala pihak, ya segala hal yang menindas bangsa kita. Dan berarti sampai sekarang kita harusnya masih terus berjuang juga kan? Harus harus berjuang, tetapi tentu berjuang ala dulu dan ala sekarang berbeda. Sekarang itu ya berjuang kita berjuang kita merasa dijajah ndak enak gitu. Ya kita punya punya rasa solidaritas dengan Palestina gitu. Dengan Lebanon yang sekarang sedang diperangi oleh Zionis Israel gitu. Ya tentu Indonesia sebagai negara yang sudah berpengalaman dijajah ya membantu negara-negara yang sekarang tertindas. Siapapun negara manapun yang hari ini kelihatan kan Palestina, Lebanon gitu. Ya, kemarin presiden kita Pak Haji Joko Widodo pernah berupaya untuk mendamaikan antara Rusia dengan Ukraina. Jadi mediasi Pak ya. Nah, memediasi damailah kalau bisa. Tetapi kalau negara sudah berperang kan gengsi gitu. Malu barangkali kalau kalah kan gitu. Apapun segala daya upaya apapun tetap dilakukan walaupun rakyat sebenarnya juga menjerit ketika negara berperang itu kan anggaran kan tersedot untuk kepentingan perang. Oke, Pak Hasyim, ini kita kembali ke resolusi jihad. Ada juga fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari tentang bagaimana kita bisa mencintai negara, yaitu hubbul waton minal iman. Itu apakah juga termasuk bagian dari salah satu fatwanya beliau untuk menggelorakan masyarakat Indonesia melawan penjajah atau gimana Pak? Ya, jadi itu qaul ulama, ucapan ulama ya, seorang tokoh ya, hubbul waton minal iman ya. Ini kan ucapan qaul ulama yang mendasari semangat juang gitu ya. Cinta kepada tanah air. Cinta tanah air itu penting, wajib ya. Dengan cinta tanah air itu berarti kan setiap pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan NKRI kan harus kita lawan. Andai kata Indonesia kok diserang, diajak perang, ditantang perang oleh pihak manapun, gitu. Walaupun kita punya TNI, kita punya Polri, ya tentu TNI di garda depan. Ya sebagai rakyat kita harus melawan. Seperti dulu kan rakyat itu kemerdekaan itu ya kerjasama antara rakyat ya, dengan rakyat. Maka perlawanan rakyat yang dikomandoi oleh tokoh-tokoh, ulama-ulama itu kan ya, munculnya pahlawan-pahlawan nasional dari daerah manapun itu kan perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat tentu dikomando oleh seorang tokoh. Kenapa kok itu bisa dihubungkan dengan iman, Pak? Kan tadi cinta tanah air ya. Hubungannya dengan iman itu sebenarnya di mana? Karena kan iman kan kita pahami bahwa kayak kita beriman kepada Allah, kepada Rasul kan iman kan seperti itu kan? Iya. Makna iman itu luas, tidak sebatas pada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, Nabi Allah, kitab-kitab Allah, tapi cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa kita sendiri itu
bagian daripada iman. Kenapa? Apa hubungannya dengan iman yang dimaknai cinta kepada Allah, percaya kepada Allah? Karena apa? Mempertahankan negara, kedaulatan negara ini sangat penting. Sebenarnya substansinya ya sangat pentingnya ini, sangat pentingnya ini. Mencintai tanah air, mencintai bumi pertiwi kita itu sangat penting. Kalau ulama tidak berfatwa begini nanti suatu bangsa menjadi abai, menjadi ngenteng terhadap bangsanya sendiri. Sebab kalau kita ini tidak punya semangat juang mempertahankan kemerdekaan, ya toh, tidak merebut kemerdekaan, tidak memperjuangkan kemerdekaan, tidak merebut kembali kemerdekaan, itu faktanya kita juga susah. Mau beribadah juga susah, mau bekerja juga susah. Ya kadang-kadang sampai pada intimidasi terhadap keyakinan kita. Nah inilah ulama sangat cerdas menyimpulkan fenomena ini, pentingnya ucapan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Itu kan saking pentingnya substansi itu sehingga jadi biar negara kita, tanah air kita aman, iman kita terjaga. Iya, makanya siapapun negeri kita ini dipimpin oleh siapapun, ya para ulama itu harus dihormati. Karena ulama, kiai, itu punya jasa yang besar sekali terhadap adanya Indonesia yang sekarang seperti ini. Kan juga ulama itu kan pewaris Nabi, Pak. Oh ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Nah pada saat itu ketika resolusi jihad nih Gugi, sebenarnya peran kiai itu, tadi kan kita taunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari aja kan. Nah, sebenarnya ada kiai-kiai lain yang mungkin juga waktu itu mencetak sejarah lah gampangannya resolusi jihad itu, ada gak ya? Ada. Jadi memang ide munculnya resolusi jihad, menjadi yang akhirnya menjadi mengajak kepada masyarakat jihad fisabilillah melawan penjajah itu, memang ide itu muncul dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena ini adalah merupakan gerakan yang sangat positif, respon ulama, respon tokoh-tokoh Islam pada saat itu sangat mendukung sekali. Siapa tokoh-tokoh itu? Ya Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada lagi tokoh Haji Ahmad Hasan dari Persis, Persatuan Islam. Ini kan juga ormas-ormas Islam yang sebelum merdeka sudah ada. Ada lagi juga Haji Abdurrahman, itu dari Matla'ul Anwar. Ini kan juga ormas Islam. Ada lagi Haji Ahmad Sorkati, ini dari Al-Irsyad. Al-Irsyad itu organisasi yang di situ adalah orang-orang Arab ya, orang-orang Timur Tengah yang ada di Indonesia itu kan membuat, itu juga sebelum merdeka sudah ada. NU, Muhammadiyah, NU, Matla'ul Anwar, Al-Irsyad, Persis, ini kan sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Sudah merasakan beratnya dijajah oleh kolonial. Sehingga ketika Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berfatwa tentang jihad fisabilillah, ya semua menyambut. Semua menyambut. Berarti kan, ini bukan hanya semata-mata miliknya orang NU atau santrinya NU atau ulamanya NU, bukan gitu? Enggak, milik semua bangsa Indonesia. Lintas agama. Kalau soal milik loh ya, ya soal ide dasar sejarah enggak boleh kita nafikan. Soal milik adalah milik semua bangsa Indonesia. Makanya peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 22 Oktober itu mestinya negara berkepentingan mendorong semua lembaga negara itu mengadakan peringatan Hari Santri Nasional. Mungkin memang waktu itu sebenarnya punya tokoh-tokoh yaitu punya pikiran yang sama, cuman belum berani menyuarakan mungkin Kiai. Ya. Baru kemudian kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menyuarakan, terus semuanya ikut gitu. Iya, tapi dalam sejarah ya yang namanya perjalanan waktu ya.
yang namanya perjalanan waktu, ada gerakan positif untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan nasional, tentu ada yang memunculkan dulu, yang beride dulu, kemudian diikuti oleh semua pihak. Ini hal biasa tentang apapun seperti itu, tentang apapun seperti itu. Berarti sekarang kan kita harus sebenarnya mencontoh waktu itu juga kan, Pak Yai. Kan kita kan ormas sekarang kan banyak juga kan, ormas Islam atau apapun. Cuman kan kadang ada sedikit gesekan-gesekan yang mungkin kita harus memperbarui semangat juga kan, semangat bersatu seperti resolusi jihad itu ya berarti. Iya, harusnya begitu, begitu. Dan alhamdulillah sekarang ya kalau kita amati nggak ada di Indonesia ini perselisihan tajam antara ormas Islam sudah nggak ada. Sudah ini ya. Beda-beda sedikit-sedikit itu kan seni dalam kehidupan, dan memang perbedaan itu kan rahmah. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan pendapat itu rahmat. Yang penting kan kita punya pikiran bahwa apa yang kita lakukan itu untuk berjihad tadi ya. Mempertahankan Indonesia gitu. Iya. Nah, Kiai, kita kalau Hari Santri kan identik dengan Kiai dan santri kan gitu. Padahal kan kalau kita amati bersama, Kiai santri itu kan condong aktivitasnya itu ngaji, kemudian ibadah. Nah, kenapa kok ini ada muncul bagaimana perlawanan santri sama Kiai untuk melawan penjajah? Kan gitu. Nah, kemudian konteks sekarang, ketika dulu kan melawan penjajah, sekarang itu apakah kembali ke semula ngaji ibadah saja atau harus ada aktivitas lain bagi seorang santri, Kiai? Ya, secara substansi santri dulu dan sekarang tentu ada perbedaan. Tentu ada perbedaan. Pola hidup, gaya hidup itu seirama dengan waktu pada waktunya. Gitu. Santri dulu mengaji, mengaji. Tetapi kesamaannya sama. Yang namanya santri itu sama-sama sekelompok masyarakat yang punya waktu dan meluangkan waktu khusus untuk mendalami, mempelajari agama. Dulu sampai sekarang sama. Hanya sekarang itu tentu santri di era sekarang tentu di samping mendalami ilmu agama juga mendalami ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Dulu santri tidak suka belajar bahasa Inggris. Apalagi bahasa Belanda. Nah, sekarang malah banyak pondok pesantren yang bahasa komunikasinya dalam pondok itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab tidak ada soal lah ya. Jadi itu satu contoh contoh. Pola pikir, pola pengajaran santri dulu dengan sekarang tentu berbeda. Tetapi sama nuansa, sama tujuannya adalah pasti yang namanya santri itu sekelompok masyarakat, sekelompok generasi yang niatnya meluangkan waktu untuk mencari agama. Apakah itu dia dengan pola boarding bertempat di pondok pesantren 1 bulan pulang, 1 tahun pulang, 7 tahun, 9 tahun baru pulang. Juga ada yang santri pagi ngaji, malam ngaji, dia pulang. Santri kalong namanya. Jadi istilah santri itu sekarang maknanya luas. Tidak hanya sebatas orang yang duduk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari nahwu, shorof, tajwid. Tidak semata-mata itu. Sekarang sudah dunia pesantren sudah banyak perubahan, sudah banyak modernisasi. Santri keluar pondok harus menjadi orang yang tangguh, siap untuk segala apapun siap menjadi pemimpin agama, siap mengomandu masyarakat supaya masyarakat itu bangkit dari perekonomian yang kurang maju menjadi maju. Berarti santri itu juga perlu belajar hal-hal lain, misal kayak sains, terus matematika dan lain sebagainya gitu ya? Harus. Teknologi gitu kan? Santri itu harus menguasai teknologi, menguasai informasi, harus. Jadi makanya banyak orang-orang santri yang sekarang
punya posisi-posisi penting gitu. Bahkan kita pernah punya presiden seorang santri, kita juga pernah punya wakil presiden seorang santri. Ya, atau gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sekarang itu kalau jumlah santrinya banyak sekali. Banyak sekali. Pejabat-pejabat menteri juga. Oh iya, sekarang banyak gubernur, bupati, menteri yang bisa baca kitab, ngimami sholat, ya, pengasuh pondok pesantren, banyak. Itu dampak atau hal positif seorang santri ketika mau mengikuti perkembangan zaman ya. Itu dunia sosok seorang santri itu kalau sudah selesai, sebenarnya santri itu tidak ada istilah selesai. Ya, saya misalnya keluar dari pondok tahun 1985. Saya sah mengaku sebagai seorang santri. Gitu loh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang sah. Santri itu tidak ada batasan. Lah nek mahasiswa ya ada batasan. Nek wis lulus susur mahasiswa. Kalau sudah wisuda enggak mahasiswa? Enggak. Enggak ada alumni santri. Enggak ada. Ada kalau itu ada. Tetapi mantan santri mungkin. Ada orang, saya ini santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, saya ini santrinya Mbah Khalil Bangkalan, saya ini santrinya kan tidak pandang umur. Santri itu disebutkan kepada sosok orang yang berumur 10 tahun yang pantas, orang yang berumur 50 tahun yang pantas, orang yang berumur detik-detik menjelang kematian seseorang juga pantas. Jadi beda dengan mahasiswa. Beda. Atau murid pelajar itu beda nggak ya? Iya, beda. Jadi santri itu. Konon di MAJT juga ada pondok pesantren ya? Ada, di MAJT ada pondok pesantren tahfidz yang didirikan bekerjasama antara MAJT dengan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Alhamdulillah ini sudah ada santri 30 santri. Alhamdulillah ini sudah ada yang khatam 30 juz, sudah ada yang 25 juz, 20 juz sudah. Alhamdulillah. Itu boarding atau kalong tadi ya? Boarding. Oh, boarding ditempatkan di MAJT. Ditempatkan di MAJT. Yang insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, mohon doa restunya, Masjid Agung Jawa Tengah juga akan membuat pondok pesantren yang memang gedungnya pisah dengan gedung MAJT. Ya, ini kan pondok MAJT Basnas ini kan masih menempati ruang di dalam MAJT. Di dalam MAJT yang kira-kira andai kata dihuni 150 orang itu cukup. Dimanfaatkan ruang yang nganggur gitu ya. Itu khusus belajar kitab kuning saja atau Al-Quran tahfidz atau gimana ya? Kalau namanya saja pondok tahfidz. Oh, ngoten. Ya, kalau pondok tahfidz itu ya menghafalkan Al-Quran. Tentu juga ada tambah-tambahan kitab-kitab tertentu yang memang sudah menjadi pakem atau kebijakan MAJT yang kebetulan sudah berlangsung lama, dikaji ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da duhur, ba'da zuhur, ba'da Jumat itu dijadikan kurikulum pesantren santri MAJT ya, termasuk juga dikuliahkan di perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Berarti nyantri sambil kuliah. Nyantri sambil kuliah gratis. Nah, ini penting Mas Aldi. Gratisnya yang penting. Nah, Pak Istajib, Mas Aldi, ini menarik kita bahas tentang dunia santri. Tapi kan memang tidak ada habisnya Pak Yai. Nah, kalau misalkan nih orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah mungkin tadi boarding, bisa nggak sekarang itu menjadi santri ya? Artinya misalkan contoh ada saya lah nggak pernah mondok, kemudian pengen jadi santri itu bisa nggak? Atau santri di mana? Ya sebatas ngaji di MAJT, ikut kajian-kajian itu kan? Oh ya sangat bisa, justru itu yang diharapkan MAJT. Kajian Ahad pagi, kajian kitab ba'da sholat Jumat, ba'da zuhur, ba'dal maghrib.
itu kan untuk umum. Oh, tidak hanya sebatas santri Tidak aja. hanya santri, tidak hanya santri MAJT saja, untuk umum. Kalau umum tuh ya umum, artinya semua masyarakat yang mau ngaji silakan. Justru itu yang diharapkan. Yang sekarang ini saya amati masih perlu ditingkatkan keikutsertaan masyarakat umum masih perlu didorong. Ya. Semangat tolabul ilmi itu masih didorong. Jadi pemirsa ini ya, mungkin kalau dekat di daerah MAJT, ini kan MAJT banyak sekali kajian-kajiannya. Ya. Ada kajian pada Maghrib, tadi ada pada Jumat ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti para pemirsa bisa berbondong-bondong untuk ikut ngaji di MAJT, ngoten Pak. Mungkin tapi kalau nggak ada waktu, misal kerja atau apa, bisa ditonton di YouTube MAJT TV juga. Oh, ada ini digitalnya juga Mas Aldi ya? Iya, yang ngaji-ngaji kitab itu. Cuman memang lebih enak langsung kalau ada waktu. Ya, di Radio Dais kan ada disiarkan langsung ya, atau rekam siaran ulang ya. Ya udah, ikhtiar MAJT untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu ya alhamdulillah sudah cukup baik. Tinggal kita tingkatkan pada waktu-waktu berikut. Tetapi niatnya sudah bagus sekali. Ya, bahkan puasa ada pesantren kilat, ada kajian menjelang buka puasa. Iya, banyak. Tergantung masyarakatnya tertarik enggak untuk ikut mengaji. Ya. Oke Pak Yai, Mas Aldi, ini menarik. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan jeda iklan yang melewat. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini bersama Kiai Stajib dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi kita menarik bahas tentang santri, yai, dan resolusi jihad. Apalagi di MAJT juga sangat mendukung kan gitu kan. Ada ngaji banyak, pondok juga ada, santri juga ada. Nah, ini kan perlu kita tingkatkan tadi kan. Nah, juga sudah tadi Mas Aldi menyampaikan ada dakwah secara online lewat Radio Dais, lewat YouTube MAJT TV dan lain sebagainya kan begitu. Nah, itu apakah juga termasuk ada korelasi bahwa santri ini juga harus ada pengembangan diri untuk dakwahnya ya? Tentang bagaimana kita harus menggunakan gadget atau HP untuk berdakwah atau bagaimana ya? Iya. Jadi santri ini sosok yang masyarakat memberikan penilaian pasti dia bisa ngaji. Gitu. Ya. Para dai itu juga umumnya dari alumni-alumni pondok pesantren. Ya. Sekarang itu pendidikan masyarakat melalui pengajian-pengajian umum. Dulu banyak ya, mendatangkan mubalek itu banyak pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau halal bihalal. Itu kan kebanyakan dulu kan sebelum ada teknologi media sosial yang sekarang makin canggih itu kan modelnya masih dominan itu. Ya, dengan biaya yang mahal. Apalagi kalau sudah mendatangkan kiai atau mubalek kondang itu kan di lapangan berapa terataknya, berapa sound systemnya, dan efektivitasnya juga tidak bisa seperti yang kita harapkan. Maka
para dai dalam rangka semangat untuk memberikan pemahaman atau mengedukasi masyarakat, tentu dengan pola-pola yang macam-macam, seirama dengan perkembangan waktu ya, dengan melalui medsos ya, dengan model YouTube ya, ngaji lewat YouTube. Sekarang kan banyak mubalek yang balah kitab di live streaming YouTube ya. Kayak Gus Bahak itu berapa tema kajian yang sudah ada di YouTube ya? Sudah ada di YouTube. Wah, itu luar biasa. Nggih. Banyak orang itu bisanya tidur tuh nyetel Gus Bahak. Biar bisa tidur. Banyak orang yang nyetel YouTube itu nyetel siapa tuh? Ustazah Mumpuni. Nah, termasuk bapak saya itu kan hobi nonton Ustazah Mumpuni. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri gitu. Lihat lucunya Ustazah Mumpuni. Zainuddin MZ, rekaman-rekaman lama itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi lewat Instagram. Dampak syiarnya lebih luas tuh ya. Dampaknya luas sekali. Masyarakat akan mudah mengakses yang murah meriah. Tidak harus datang ke lokasi. Tidak harus datang ke lokasi. Itu sangat efisien sekali ya. Maka oleh karena itu para dai, para ahli agama Islam tentu pola-pola itu perlu menjadi tren yang harus dikuasai. Ya. Tapi kadang-kadang malah pemainnya juga orang lain, YouTuber gitu ya. Ya, alhamdulillah ini namanya syiar dan hal-hal positif yang menjadi kreativitas kelompok masyarakat tertentu untuk memanfaatkan momentum tokoh terkenal ya, dan menjadi bermanfaat sekali ya secara keekonomian gitu. Nah, jadi tentang santri nggih Pak Yai. Santri itu kan kaitannya dengan ilmu. Dan sekarang itu mungkin masyarakat yang awam ya, tentang ilmu itu kadang meremehkan. Maksudnya meremehkan itu, ngapain kita ke kajian atau mungkin nonton kajian, nggak ada duitnya gitu loh. Kan kita kan kadang pikirannya itu ya ekonomi, kemudian kita memikirkan diri sendiri gitu loh. Ini kira-kira ada nilai manfaatnya nggak? Kan kadang seperti itu. Nah, bagaimana kita meningkatkan lah kesadaran bahwa ilmu itu penting gitu loh buat masyarakat gitu loh. Itu gimana? Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Aldi itu ada benarnya, bahwa ada masyarakat yang cuek ya, cuek terhadap pengajian ya. Tapi itu saya kira jumlahnya tidak banyak. Ya, ada tetapi tidak banyak. Sekarang itu ada situasi yang berbeda. Orang-orang yang dulu awalnya agak malas-malas ngaji, dengan adanya medsos yang luar biasa, sangat efisien, ekonomis, itu banyak orang yang memanfaatkan HP ini untuk media mencari ilmu. Belajar agama ya. Belajar agama. Tetapi pesan saya kepada masyarakat, ya jangan mengandalkan medsos semata. Kalau punya tetangga kiai, ya sedikit agak jauh, coba di hal-hal penting ya, hal-hal penting menyangkut ibadah, menyangkut syariat, hukum tertentu yang nak dilakoni, aku ngaji kok, aku untuk keterangan sanggo media gini. Nah, ya kadang-kadang kan di medsos itu kan ya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kiai, kita datang ke seorang ulama, ustadz, kan sangat hati-hati. Dia memberikan pengetahuan gitu ya. Ya tentu hal-hal penting tetap harus juga dikajikan kepada ulama setempat yang memang mumpuni untuk dijadikan pertanyaan. Biar kita juga punya guru gitu ya? Iya, biar kita juga punya guru, biar ilmu yang diserap oleh masyarakat itu punya sanad, punya sanad yang jelas. Contoh seperti pondok pesantren Tahfidz MAJT ini, hati-hati kami. Kita para pengurus ini hati-hati. Sanad Qur'annya harus jelas. Dari mana jelasnya? Yaitu bersanad ke Simbah Kiai Haji Arwani Kudus. Ya, yang ulama sepuh, ulama yang tidak diragukan dari sisi keilmuan Al-Qur'annya. Jadi sanadnya jelas dari sanadnya jelas. Arwani Kudus. Ya toh, sanad Al-Qur'an itu kalau sudah dari Mbah Arwani,
ya almarhum Mbah Kiai Haji Arwani Kudus itu kan diyakini bahwa hebat gitu ya. Mbah Arwani itu kan dari Krapyak Jogja, ngajinya beliau kan dari Mbah Kiai Haji Munawir ya. Mbah Munawir ya, Jogja. Itu ulama sepuhnya Al-Qur'an di Indonesia itu kan yang saya ketahui itu ya. Ada kurangnya saya mohon maaf pada masyarakat yang punya pengetahuan atau punya sejarah lain juga monggo, tetapi kami sebagai warga Nahdlatul Ulama mengakui kasepuhan ilmu Al-Qur'an itu ya Mbah Munawir Krapyak ya, kemudian juga Mbah Arwani Kudus ini sepuh ya, kemudian sekarang ditangani oleh generasi keduanya Mbah Arwani Kudus, Mbah Kiai Haji Ulil Nuha dan Mbah Kiai Haji Ulil Albab. Itu putra-putra beliau. Putra-putra beliau, kemudian sekarang ke cucunya Mbah Arwani. Iya. Ya, si Mbah Kiai Ulil Nuha, Mbah Kiai Haji Ulil Albab itu sudah menjadi kasepuhannya pondok Tahfidz Yambu'ul Quran. Gitu. Yang sekarang muridnya ribuan dari mancanegara, ya kelasnya sudah kelas internasional. Ya, jadi pondok pesantren MAJT itu bersanad ke sana. Bersanad ke sana sehingga alhamdulillah dalam waktu dekat kita diberi kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah mempercayakan anak-anak putra-putranya untuk mondok pesantren di MAJT. Kami kan belum punya gedung permanen yang pondok pesantren, kami kan masih memanfaatkan ruang. Yang ada Insya Allah nanti dalam waktu dekat juga ingin membuat pondok pesantren tahfidz ya MAJT. Ya, tinggal menunggu dana sedang dikumpulkan. Maka setiap ba'dal Jumat kan diumumkan ya mudah-mudahan masyarakat berinvestasi untuk dunia dan akhirat untuk pengembangan pondok pesantren MAJT. Nah, jadi tentang Kiai, Pak Kiai. Jadi kan kemarin sempat viral nih, ada seseorang YouTuber tadi yang sering disebut YouTuber ya. Itu dia membuat video yang mencaci-caci Kiai. Jadi mencaci maki Kiai gitu loh. Misal ada Kiai ceramah apa dikomentari, ada Kiai apa ustadz atau apa dikomentari. Nah, ini mungkin gimana Pak I? Ada orang-orang yang gampangannya merendahkan Kiai. Mungkin sikap kita bagaimana, atau mungkin kita bagaimana kita membuat kesadaran masyarakat itu tumbuh bahwa Kiai itu sosok yang perlu dihormati gitu loh. Ya, kalau sekarang ada orang yang mencaci maki Kiai itu ya muga-muga di ngapura karo Gusti Allah ya. Enggak usah dikomentari banyak-banyak, malah dia untung itu komentari akeh-akeh. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang kiai dicibir, diolok-olok, difitnah kayak apapun, kiai itu tenang. Ya, kalau kiai itu betul-betul seorang ulama, seorang kiai, dia sudah bisa bersikap istiqomahnya itu bisa. Jadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah aja. Saya yakin itu kategori orang-orang gendeng lah. Orang yang nggak tahu ya. Orang yang nggak tahu lah ya. Ya semoga-moga di ngapura karo Gusti Allah. Kiai kita bahas santri, kiai itu kayak nggak ada habisnya. Tapi begini, refleksi Hari Santri Nasional itu apakah hanya sebatas seremonial, misalkan upacara hari santri, kirab hari santri, lomba-lomba tentang dunia santri, atau apakah itu cukup atau ada yang lainnya Pak? Ya tidak cukup. Ya itu kan bentuk-bentuk ekspresi positif masyarakat memperingati hari santri. Gitu. Peringatan-peringatan itu kan kadang-kadang identik dengan upacara, karnaval. Bagus. Tapi tidak hanya cukup itu. Ya, yang penting adalah peringatan Hari Santri itu menjiwai kita para santri, gitu, agar tumbuh semangat, membina diri, gitu, untuk menjadi generasi muda Indonesia yang pada akhirnya akan bisa terjun di masyarakat dengan baik, gitu. Itu yang bagus. Misalnya saya berumur 15 tahun atau 20 tahun, di mana saya sebagai santri sedang dalam posisi di pondok pesantren dan kuliah, saya harus lebih giat
ya, melihat semangat para ulama masa lalu dengan jihad fisabilillahnya, semangat itu saya torehkan, saya wujudkan dalam bentuk semangat mencari ilmu. Saya tunjukkan dalam wujud semangat membekali diri supaya menjadi orang yang profesional di bidangnya tertentu. Ini yang harus makin dikembangkan di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, gitu. Itu ya anak-anak sekolah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, itu saya kira memaknai yang paling tepat dan paling bagus sepanjang waktu. Tidak hanya seremonial saja, upacara. Tidak hanya sekedar upacara. Karnaval enggak saja. Tapi itu penting loh Mas. Itu penting. Paling tidak momentum hari ini menjadi penyemangat umat. Gitu. Oh iya ya, ini hari santri ya, gitu loh. Ternyata ada upacara hari santri di balai kota. Nanti akan ada lagi upacara hari santri tingkat nasional akan diselenggarakan di Semarang di Simpang 5. Nah, ini adalah merupakan seremonial penting, formal yang mudah-mudahan momentum itu bisa menjadi penyemangat para santri khususnya ya, santri yang masih membekali diri untuk mengembangkan keilmuannya. Mungkin kayak perayaan dan lain-lain itu buat men-trigger kita Mas Anis. Jadi kita jadi semangat lagi gitu loh, dan mengingat kembali sejarah-sejarah masa lalu. Biar kita nggak lupa kalau kita tuh seorang santri, kan gitu kan ya. Nah ini, terus gini Kai, ketika kita tadi seremonial upacara macam-macam itu kan untuk mengingatkan kita, biar kita tuh tidak lupa tentang guru kita, tentang kesantren kita gitu. Nah, apakah misalkan nih di lembaga pendidikan itu, misalkan yang sifatnya itu umum, itu juga harus dipaksa untuk juga sama sebagai seorang santri. Kan juga di NU juga ada tagline Ayo Mondok itu Pak. Itu juga tujuannya apakah sama untuk menggiring masyarakat untuk sama-sama ayo kita mondok itu atau gimana ya? Iya, saya kira itu gerakan ya. Maksudnya saya kira itu gerakan, ajakan untuk ayo mondok. Ajakan ayo mondok itu kan sebenarnya kan kalau dimaknainya kan gerakan ayo ngaji. Oh, ayo ngaji. Ayo ngaji. Ngaji itu jangan dimaknai hanya ngaji agama saja. Ya, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji kitab, ngaji tajwid, nahwu sharaf ya, atau mantek. Kan tidak hanya itu. Ngaji ilmu pengetahuan alam, ngaji ilmu nuklir loh. Kita harus tahu ilmu nuklir. Nanti bisa bikin bom ya. Nah, bikin bom. Jadi ngaji dalam arti luas. Sebab ilmu itu tidak, ilmu dalam Islam itu tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi semua ilmu yang bisa menuntun kita untuk hidup baik, hidup sempurna itu ya ilmu. Ya Islam, ilmu Islam, ilmu agama. Mungkin kalau saya pahami ngaji itu kan tadi dari kata aji kan, intinya kan kemuliaan. Berarti apapun ilmunya yang kita pelajari itu yang membawa kemuliaan berarti Pak Yai. Iya, betul sekali. Jadi supaya tidak ada dikotomi ilmu. Jadi memang ada ilmu yang hukumnya wajib dipelajari oleh setiap hamba Allah. Ilmu apa? Ya ilmu yang menuntun kita hidup dunia akhirat selamat. Ya ilmu agama. Bagaimana kita bisa sholat yang benar? Bagaimana kita bisa Kalau kita bicara sholat yang benar kan harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tajwid dan lain-lain. Jadi itu yang menurut para ulama itu yang wajib. Sebab ibadah kita itu salah, tidak sah, dan ini disengaja. Sholat rubuh-rubuh gedang yo sah. Ini masa lalu. Sekarang seorang ustadz, seorang kiai, ustadz-ustadzah tidak boleh. Orang yang sudah ahli sholat, wes ayo rubuh-rubuh gedang lah, tidak apa-apa. Itu masa lalu.
ketika seorang kiai, ustadz mengajak masyarakat yang masih awam, biar ndak kebayang sholat itu susah. Kudu apal iki, kudu moco iki. Engko nek wong awam diceritani kuwi, dipidatone kuwi kan, waduh, ternyata sholat itu berat ya, kudu apal iki, kudu ndonga. Jadi sehingga akhirnya gue gampang wis rubuh gedang lah, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Itu siap, tinggal kepada siapa kita menyampaikan. Kalau kepada santri, ya santri yang pelajar, yang mahasiswa kok begitu ya nggak pas. Itu ya mungkin orang-orang yang orang-orang mu'alaf, atau mungkin orang adik-adik kita yang baru belajar agama Islam. Jadi supaya apa? Bayangannya enggak berat. Orang tuh kalau terbayang hal-hal berat kan, waduh, mundur aja. Ini namanya dakwah yang kurang bijaksana. Tentu perlu strategi dakwah yang bijaksana, gitu, yang mudah dipahami. Masyarakat yang kita dakwahi itu tidak terbayang hal-hal berat. Kalau ngaji nasihatnya Pak Yai muhabak kayak enak gitu loh. Oh gitu. Termasuk ini kan dicontohkan oleh Mbah Sunan Kudus, Ja'far Shadiq, yang pada saat itu kan masyarakat Kudus kan Hindu. Kan ada apa itu perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu kan gitu ya. Makanya apa itu dulu orang Hindu kan sangat menghormati sapi. Ya, jadi ini kita sudah banyak contoh-contoh, Masuk Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo dengan wayang kulitnya, dengan gamelannya, itu semua kan untuk memikat, menghibur, menyenangkan masyarakat pada saat itu, ben gelem masuk Islam. Dan itu termasuk jihad juga berarti? Ya, termasuk jihad apa itu dalam rangka menegakkan agama dengan berbagai cara tadi itu. Apalagi di Semarang sekarang kan juga sebenarnya sudah banyak sekali fasilitas untuk ngaji juga kan Mas Anis. Di MAJT dimanapun kan sebenarnya bukan alasan lah untuk kita nggak belajar lah gitu loh. Ya, sekarang itu tinggal masyarakatnya, tinggal orangnya, gitu, tinggal mau apa tidak. Ya, kalau kita malas ngaji, buka Google, gitu, bagaimana niatnya wudu, bagaimana apa doa sapu jagat, bagaimana doanya sholat tahajud, doanya sholat duha, semua ada di Google, ya, semua ada di Google. Tinggal mau klik saja, ya. Jadi ya kalau yang enggak mau itu ya biarkan saja. Mungkin dia enggak pengen pinter. Tapi kesadaran sekarang orang sudah begitu sadar pentingnya memahami agama. Saya juga kaget, Pondok Yambu'ul Quran di Kudus itu banyak orang Semarang, banyak anak-anak pejabat, banyak anak-anak pengusaha. Itu luar biasa. Karena apa? Anak itu kalau sudah dibekali dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik, apalagi hafal, gitu, apalagi faham maknanya. Ayat-ayat Al-Quran itu pasti akan membentuk karakter anak, karakter generasi muda menjadi orang yang baik. Dan moralnya juga akan baik. Pasti yang anak-anak yang begitu, generasi yang begitu, pasti anti miras, gitu, pasti anti narkoba, korupsi, anti kenakalan remaja, termasuk pasti anti korupsi, gitu. Kalau menjadi pejabat atau orang penting. Sebenarnya dimanapun sih harusnya orang korupsi itu tidak harus pejabat, orang penting yang itu bisa jadi. Jadi, ada potensi jadi sekarang sedang menjadi keprihatinan bangsa ini kan sedang pentingnya pembentukan karakter bangsa, ya. Masih banyak anak-anak kita, ya bukan anak-anak, orang tua juga yang belum sadar diri pentingnya akhlak diri yang pada akhirnya akan menjadi akhlak keluarga, akhlak masyarakat, gitu. Kita kan baru saja dihebohkan dengan adanya gangster. Kayak ini. Iya. Jadi itu termasuk hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Sangat sekali. Maka kita terima kasih dengan
aparat kepolisian yang sangat peduli memberantas itu. Mudah-mudahan aparat kepolisian juga continue ya melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Itu gara-gara kayak gitu itu ya ngaji-ngaji di tadi yang di MACT di mana-mana itu jadi sempat berhenti. Sepi atau Kalau sempat malam berhenti gara-gara ada fenomena itu. Ya, masyarakat menjadi trauma, menjadi takut kan? Ya, takut ya. Keluar malam. Iya, itu masyarakat tidak boleh takut ya. Ya itu ada, tapi kita tidak boleh takut. Tapi orang takut juga tidak bisa disalahkan. Jadi oleh karena itu sudah Bismillah ya, tidak usah takut ya terhadap hal itu. Dan sekarang sudah mulai ada kerdaan-kerdaan, tetapi tidak berarti hilang semuanya. Gitu. Maka fenomena gangster, fenomena kenakalan jalanan, saya kira namanya tidak hanya gangster saja. Namanya bisa nama yang lain, apapun. Bisa juga tidak ada namanya, tetapi tidak kalah membahayakannya dengan gangster-gangster itu. Jadi saya kira ini penting dan faktor orang tua sangat dominan. Faktor keluarga itu sangat membentuk karakter anak. Itu kan pertama kali kita keluarga yang mengenai bagaimana karakter anak itu terbentuk. Nanti baru ke circle di luar keluarga ya. Iya. Jadi keluarga, bapak, ibu itu punya peran penting dalam keluarga membentuk anak gitu. Kan itu kan di keluarga. Kalau misalkan anaknya di pondok itu gimana ya? Gimana? Anaknya di pondok. Karakternya juga bisa terbentuk dengan baik kan karena lingkungan pondoknya kan juga sudah ada akhlak yang diajarkan di situ. Ya. Jadi begini. Pondok pesantren ya itu di situ kan lingkungannya kan sudah tercipta lingkungan ngaji, ya lingkungan saling menghormati. Gitu. Kan beberapa waktu lalu kan ada fenomena-fenomena tidak baik kan ya, sempat muncul di media. Itu ya dulu ya ada, hanya dulu tidak terekspos. Gitu. Kita tidak gebyahuyah ketika ada pondok yang ada hal-hal yang tidak positif ya. Jangan dicap pondok itu sekarang gini kan. Semuanya gitu. Enggak. Pondok itu luar biasa. Pondok pesantren itu luar biasa. Komandonya seorang kiai. Gitu. Kiai menjadi guru, menjadi panutan pokok ya. Komando teladan, seorang kiai itu menjadi sesuatu yang dihormati dan ditakzimi oleh santri. Maka di sana anak-anak di pondok itu kan ketika anak-anak masuk pondok gitu dihadapkan pada lingkungan pondok yang sudah tercipta pengajian, mengatur waktu. Itu mau tidak mau akan membentuk karakter. Kalau malam tahajud. Iya, kalau malam tahajud gitu. Jam sekian saya harus berjamaah. Jam sekian saya harus ngaji, saya harus belajar, itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilaku para santri. Ya namanya aja komunitas, ya toh, mesti ada oknum, ada 1-2 orang yang itu wajar. Ya toh. Perguruan tinggi juga begitu kan, juga sama, namanya setan itu kan ada di mana-mana. Ya. Bukan berarti kemudian terbebas ya. Mungkin yang perlu dipikirkan itu bukan, wah kok ada pondok kok seperti itu kelakuannya gampangannya. Yang mungkin perlu kita pikirkan itu bagaimana kalau Indonesia tuh nggak ada pondok sama sekali. Itu kan pasti banyak kriminalitas yang lebih dahsyat gitu loh mungkin kalau kayak gitu. Jadi ya kalau Indonesia nggak ada pondok wong pondok itu kan ada sebelum kemerdekaan. Sejak zaman Indonesia belum merdeka juga sudah ada pondok. Pondok itu kapanpun ila yaumil qiyamah pasti ada pondok. Pondok pesantren ya toh. Entah apapun namanya. Ya pondok pesantren itu kan istilah. Iya. Artinya kan gini ya. Termasuk saya juga bangga dulu pernah mondok ya. Karena membentuk karakter saya sampai hari ini. Iya. Ya betul. Betul sekali. Jadi pembentukan karakter kemandirian manusia itu kan di usia-usia belajar. Makanya memondokkan anak, memahamkan anak terhadap Al-Quran, hadis atau agama itu ketika anak usia SD
itu bagus. Menyuruh anak ngaji kok sudah masuk SMP telat. Oh, itu malah telat ya? Telat. Mendidik anak supaya tertarik dengan pelajaran agama, tertarik dengan mengaji Quran, membuka-buka Al-Quran, membuka-buka juz amma, itu ketika anak masih dini. Bahkan sekarang ada PAUD, ada apa lagi? TPQ, ada lagi yang paling kecil itu apa? Sekolah apa? Bermain itu loh. Sekolah apa usia dini itu loh. Itu sudah dituntuni ngaji, manasik haji, gitu. Berpakaian ala orang ibadah haji, gitu. Dia sudah masuk, sudah dilatih, masuk ruangan, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, gitu. Kemudian ketemu kawan, assalamualaikum. Diajak sholawatan, nyanyi-nyanyian religi. Oh, itu luar biasa. Pendidikan karakter ya? Ya, pendidikan karakter itu memang sejak dini. Tadi saya katakan, kalau ada keluarga, bapak ibu ancang-ancang, wes kok anakku tak kon ngaji kok nek wis SMP, wis bubar. Telat ya? Telat. Angel wis. Pergumulannya sudah berbeda. Tapi kalau anak dini, enak gitu. Nasihati anakku ya enak. Artinya pemahaman agama dari dasar itu ya? Ya, maka pondok pesantren tertentu di Indonesia ini, di Jawa Tengah ini, ada pondok pesantren yang menerima anak usia 4 tahun, anak usia 3 tahun. Iya. Itu di Kudus. Di Kudus ada. Iya. Saudara saya juga ada. Iya, jadi itu apa? Itu luar biasa. Jadi anak usia 10 tahun, 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Apakah mengganggu sekolahnya? Enggak. Ya, enggak. Tetap jalan sekolahnya. Tetap jalan. Justru pikiran anak itu sudah dilatih, terlatih. Jadi sudah cerdas dari dini. Sudah dilatih untuk dipacu pikirannya, otaknya, untuk menghafalkan itu otomatis akan menjadi sesuatu yang anak itu umur berikutnya menjadi satset gitu kasarnya. Cerdas ya. Cerdas, anak itu cerdas. Oke, Yai, ini karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement untuk para pemirsa tentang tema malam ini, resolusi jihad, santri peran untuk negeri. Monggo ya. Sesuai dengan tema Hari Santri tahun ini, menyambung juang, merengkuh masa depan, saya kira kesimpulan yang bisa kita petik dari peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh MAJT hari ini, TV MAJT hari ini, pertama adalah kami mendorong pada anak-anak muda, generasi muda Islam agar punya semangat untuk membekali diri dengan pemahaman agama yang kuat, ya toh. Tidak hanya itu saja, di samping memahami agama dengan kuat, ya juga jangan lupa menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, ya toh. Yang khususnya pelajar-pelajar SLTP, Sanawiyah, Aliyah, dan SLTA, perguruan tinggi, itu kesempatan emas bagi anak-anak muda untuk membekali diri untuk menjadi generasi emas, ya lah. Generasi emas itu generasi yang sudah siap untuk menjadi apa saja, siap. Apalagi Indonesia kan mencita-citakan tahun 2045 adalah Indonesia emas. Jadi itu satu. Yang kedua adalah mengajak pada masyarakat bahwa di peringatan Hari Santri ini, kita sebagai bangsa juga tetap mewaspadai setiap perkembangan apapun agar negara kita ini menjadi negara yang unggul. Menjadi negara yang unggul dari sisi ekonomi, unggul dari sisi pendidikan, unggul dari segala aspek kehidupan. Agar negara kita yang sekarang sudah memasuki tahapan negara maju menjadi negara yang di tengah-tengah negara lain menjadi negara yang diperhitungkan. Kita harus bisa bersaing, kita harus dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Apalagi kita ini negara
yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Gitu. Kalau kita tidak kuat, kalau kita bodoh, kalau kita ekonominya tidak kuat, kita akan dihina oleh orang lain. Kan sudah ada kan itu, ya. Negara-negara yang lemah ekonominya, masyarakatnya kurang, yang pandai tidak begitu banyak kan ya diabaikan dengan kekuatan. Indonesia alhamdulillah dengan umat yang mayoritas kita makin bangkit. Alhamdulillah pergantian kepemimpinan nasional itu terwujud dengan suasana yang sangat harmonis. Mudah-mudahan ini adalah dasar-dasar dari kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira itu. Oke, matur suwun Pak Yai sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat buat saya, Mas Aldi, dan para pemirsa semuanya. Mas Aldi, ada tambahan? Cukup, Mas Anis. Cukup ya. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.